Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia di seluruh Nusantara, Idul Fitri adalah hari yang banyak dinantikan oleh kaum muslimin. Kita dapat melihatnya dari aktivitas mudik dan maraknya bingkisan-bingkisan istimewa yang dijual menjelang Idul Fitri. Ada beberapa renungan menjelang Hari Raya Idul Fitri, di antaranya 1. Amalan menjelang Idul Fitri. 2. Bagaimana seharusnya keadaan kita di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga, khawatir amalan tidak diterima. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia di seluruh Nusantara, amalan menjelang Idul Fitri adalah hari raya yang berulang setiap tahunnya sebagai pertanda berakhirnya puasa di bulan Ramadan. Salah satu kewajiban yang ditunaikan menjelang Idul Fitri adalah zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat, maka ia hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Dari hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah Hasan. Penghujung Ramadan ditutup pula dengan takbir sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah 185. Takbir disunahkan untuk dikumandangkan sejak berangkat dari rumah hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dalam suatu riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri. Lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau baru berhenti dari takbir. Dikeluarkan dalam Al-Silsilah As-Shahihah nomor 171. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia di seluruh Nusantara, saling mendoakan agar amalan kita di bulan Ramadan diterima, juga suatu hal yang dianjurkan saat hari raya. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan hari Id, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia di seluruh Nusantara. Yang kedua yaitu bagaimana seharusnya keadaan kita di hari raya Idul Fitri. Beberapa amalan yang dijalani di bulan Ramadan berisi pengampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu pula pada amalan sholat tarawih, di dalamnya juga terdapat pengampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan amalan sholat juga akan mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula pengeluaran zakat fitrah di penghujung Ramadan. Itu juga adalah sebab mendapatkan ampunan Allah. Karena zakat fitrah akan menutupi kesalahan
berupa kata-kata kotor dan sia-sia. Setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, maka seseorang di hari raya Idul Fitri ketika dia kembali berbuka atau tidak berpuasa lagi, seharusnya dalam keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Az-Zuhri berkata, ketika hari raya Idul Fitri, banyak manusia yang akan keluar menuju masjid-masjid atau lapangan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Allah pun akan menyaksikan mereka. Allah pun akan mengatakan, wahai hambaku, puasa kalian adalah untukku. Sholat-sholat kalian di bulan Ramadan adalah untukku. Kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunanku. Ulama salaf lainnya mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang. Hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Lataif Al-Ma'arif halaman 366. Dikatakan demikian karena sungguh amat banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan. Dari sini sebagai seorang muslimah, mari kita berupaya agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ibadah yang biasa rutin dijaga di bulan Ramadan seharusnya terus dirutinkan. Semisal menjaga sholat jamaah, berusaha terus sholat malam, dan giat berpuasa sunnah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal atau waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Lalu Al-Hasan membaca firman Allah yang artinya, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni ajal. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 392, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu atau ajad, walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia di seluruh Nusantara. Yang ketiga adalah khawatir amalan tidak diterima. Para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan mereka. Kemudian mereka berharap-harap agar amalan tersebut diterima oleh Allah dan khawatir jika tertolak. Mereka lah yang disebutkan dalam firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Ibnu Dinar mengatakan, tidak diterimanya amalan lebih dikhawatirkan daripada banyak beramal. Abdul Aziz bin Abi Rawad berkata, saya menemukan para salaf begitu semangat untuk melakukan amalan soleh. Apabila telah melakukannya, mereka merasa khawatir. Apakah amalan mereka diterima atau tidak? Sebagian ulama sampai-sampai mengatakan, para salaf biasa memohon kepada Allah selama 6 bulan, agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya, mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima. Umar bin Abdul Aziz pun berkata, tatkala beliau berkhutbah pada hari raya Idul Fitri, wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon pada Allah agar ampunan kalian diterima. Namun, sebagian salaf malah bersedih ketika hari raya Idul Fitri dikatakan kepada mereka, sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan. Kalian benar, akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal. Namun aku tidak mengetahui apakah amalan tersebut diterima atau tidak. Itulah kekhawatiran para salaf. Mereka begitu khawatir kalau amalannya tidak diterima. Namun berbeda dengan kita yang amalannya begitu sedikit dan sangat jauh dari amalan para salaf.
kita begitu pede dan yakin dengan diterimanya amalan kita. Sungguh teramatlah jauh antara kita dengan mereka. Latif Al-Ma'arif 368 sampai 369. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia di seluruh Nusantara, demikian sebuah renungan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah, dan apabila terdapat kesalahan, itu murni kami sebagai manusia biasa. Semoga perjumpaan dengan Idul Fitri kita semua mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa kelak dengan Allah. Dan semoga kita masih dipertemukan kembali pada bulan Ramadan berikutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.